Ditambah Ibu, galangan kapal di Al Zaitun ini sedang disegel oleh Pemkab Indramayu. Bagaimana Ibu Koni menjawabnya? Nggak ada tuh pulsa, nggak ada disegel. Nah di depan itu saya udah bilang sama springnya beliau kan pas di depan, saya nggak mau masuk dari pintu biasa Pak, saya mau masuk dari bawah aja. Ibu ini nggak mau masuk dari pintu depan karena pintu depan udah disegel. Yang belum disegel mana? Ya pintu bawah. Astagfirullah. By the way saya dibawa oleh-oleh cuma 2 sama saya. Beras berkarung-karung buat kita dan juga buah pisang banyak banget aduh. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi 3. Ya, para sahabat Sinchanwan dan Sinchanwati yang menunggu berita tentang Sinchan. Kita kembali bahas orang-orang yang hadir waktu acara Sinchan ya sahabat. Salah satunya itu adalah Dr. Koni Rahakundini. Ini adalah pengamat militer sahabat. Jadi ini masih tanda tanya ya, kenapa beliau ini sampai hadir di sana. Ternyata beliau ini adalah undangan sahabat. Sebenarnya saya tuh diundang tidur di sana, di dalam Al Zaitun. Dia diundang tidur di situ ya sahabat. Ya, jadi ini pengakuan dari Ibu Koni sendiri, dia adalah diundang untuk tidur di sana. Ya, tapi meski demikian Ibu Koni ini tetap menolak ya sahabat, tidak mau tidur di Al Zaitun. Ini pengakuannya. Nah, begitulah akhirnya kemudian saya menolak tinggal di dalam Al Zaitun, saya tuh tinggal di hotel sendiri, dan baru besoknya saya datang. Dan ternyata beliau ini selain diundang untuk tidur di sana, beliau juga dikasih beras dan pisang, sahabat. By the way, saya dibawa oleh-oleh cuma 2 sama saya. Beras berkarung-karung buat kita dan juga buah pisang banyak banget aduh. Ya, jadi undangannya ini diprank oleh si Panjul ini, sahabat. Ya, dengan buah pisang dan beras yang sangat banyak. Ibu Koni ini diprank oleh si Panjul, terutama masalah galangan kapal. Ya, dulu 1 bulan yang lalu kita tahu ya bahwa galangan kapal itu sudah disegel oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Ini videonya ya sahabat, sudah ditonton 36.000 kali. 1 bulan yang lalu galangan kapal Ponpes Al Zaitun pimpinan Panjul disegel. Udah ada beritanya, coba kita dengarkan sedikit ya. 2 kapal besar milik Panji Gumilang itu dibuat selama 1,5 tahun sebelum akhirnya disegel oleh pemerintah Kabupaten Indramayu pada Oktober 2022 lalu karena tidak mengantongi izin. Jadi sebetulnya tidak masalah ya sahabat kalau kita mau buat kapal, mau buat galangan kapal atau mau buat apa di negara Indonesia ini asalkan ada izinnya. Nah, jadi ini nggak ada izin makanya disegel. Tapi Ibu Koni ini sangat berani sekali mengatakan bahwa nggak ada tuh pulsa, nggak ada disegel. Ponpes yang dipimpin Panjul ini sangat luar biasa ya, maritim dan mandiri. Ini yang bikin siapa? Keahlian bikin kapal ini Al Zaitun. Lulusan S1, S2, S3 Al Zaitun. Gitu. Jadi jadi semua bayangin Mbak, Al Zaitun, semuanya Al Zaitun. Jadi saya sampai bilang begini, kalau gitu saya ini bikin kibbutz ya. Kalau di Israel ini kita kenal sistem kibbutz Mbak. Jadi apa ya, tempat-tempat yang mandiri untuk waktu itu kan menghadapi ancaman Israel dengan negara lainnya. Mereka tuh bikin sistem kibbutz. Jadi semua tempat tuh berdekari gitu. Ya apa ya, he's a smart guy gitu, bukan tokoh pesantren yang biasa-biasa aja itu. Nah itu dia pujian-pujian Ibu Koni ini terhadap si Panjul ya sahabat. Ya mandirilah, berdikarilah, semuanya dibuat oleh Al Zaitun lah, segala macam ya sahabat. Sampai pada akhirnya Ibu Koni ini menceritakan ketika dia datang ke galangan kapal dan bunker yang dimiliki oleh si Panjul sahabat. Berikut. Begitu masuk pun gitu, walaupun kami sudah dikawal, itu gerbang ditutup, baru kemudian dibuka, jadi ada protap lah. Nah di depan itu saya udah bilang sama springnya beliau kan pas di depan, saya nggak mau masuk dari pintu biasa Pak, saya mau masuk dari bawah aja. Di sini sahabat, kenapa beliau ini tidak mau masuk di pintu utama atau pintu depan? Dia mau masuk di pintu bawah saja. Ini kan aneh ya. Ada orang diundang ke galangan kapal ataupun bunkernya yang ada di Ponpes itu, dia nggak mau masuk dari depan, maunya masuk dari bawah.
Kenapa? Ya karena pintu depannya udah disegel. Nah ini makanya apakah Ibu Koni ini betul-betul tidak melihat atau memang segel itu dibuka oleh si Panjul? Karena kan di sini kan ditanya sama presenter TV One ini. Coba kita dengarkan. Galangan kapal di Al Zaitun ini sedang disegel oleh Pemkab Indramayu. Bagaimana Ibu Koni menjawabnya? Ini, saya itu tamu ya, saya diundang datang, diarahkan ke Galangan. Ketika saya datang dan saya nggak sendiri, saya sudah sampaikan tadi ada Kapolres, ada stafnya dari Dandim, saya juga datang bersama Dan Lanal, ya kan? Nggak ada tuh polisi lain, nggak ada disegel. Tidak ada disegel, ya karena ibu ini masuknya dari bawah. Kalau dari bawah ya kan nggak kelihatan. Kan yang disegel itu ya pintu depan biasanya kan, gitu. Makanya di sini nyambung ya sahabat. Ibu ini nggak mau masuk dari pintu depan karena pintu depan udah disegel. Yang belum disegel mana? Ya pintu bawah. Astagfirullah. Koplak ya sahabat. Lalu Ibu Koni ini juga mengaku bahwa Panjul ini juga ngundang Bupati Indramayu sahabat. Nah, saya tanya tuh, seperti saya nanya ke sepertinya beliau, besok ada siapa aja yang diundang? Oh, Bupati diundang, Dandim diundang, semua for Kamfida apa sih istilahnya itu? Pokoknya yang pejabat daerah. Pejabat daerah. Nah, pokoknya itulah, segederetan itu semua diundang katanya. Oh ya udah, saya makin seneng dong. Siapa lagi ya, semua Bu, tokoh-tokoh agama gini-gini, karena kan memang Al Zaitun itu pesantren yang sangat terbuka, jadi lintas agama, lintas semuanya. Oh ya udah. Percaya nggak Anda Bupati Indramayu diundang? Tapi kemarin di acara satu syuro itu saya nggak melihat Bupati Indramayu itu berbicara memberikan sambutan, atau memang nggak diberi. Atau memang tidak dikasih kesempatan untuk memberikan sambutan, kata sambutan. Makanya saya tidak percaya. Kenapa? Karena bupatinya ada di sini. Ya, beliau memaparkan di sini bahwa ada 2 perusahaan si Panjul itu yang disegel karena belum mengantongi izin, sahabat. Nah, selain galangan kapal ada satu lagi nanti. Coba kita dengarkan di sini ya. Pertama, memang kita ini sebelumnya kita melihat ya acuan pada regulasi perizinan dulu ya kan, bagaimanapun ada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, dan juga ada Perda kami di Kabupaten Indramayu. Oke, itu tentang dasar hukumnya ya untuk mendirikan perusahaan atau membuat badan usaha ya sahabat. Ada perizinannya. Kita kan negara hukum. Jadi segala sesuatunya itu harus berdasarkan hukum. Kalau mau buat usaha ya harus punya izin gitu. Lalu bagaimana dengan usaha yang dibuat oleh si Panjul? Dan ini pada saat kenapa kita menyegel, karena yang pertama adalah bahwa galangan kapal ataupun penggergajian ini hanya untuk PBB-nya saja, ya kan, baru untuk perizinan PBB-nya saja yang untuk di PKKPR-nya untuk di pembukaan dalam galangan kapal atau penggergajian. Dan ini mereka juga mendaftarkannya ya kan untuk galangan penggergajian itu mikro maksudnya. Bahwa ternyata galangan kapal atau usaha yang dibuat itu didaftarkan hanya untuk mikro, sahabat. Usaha mikro. Izin pembukaannya mikro, tapi aplikasinya makro. Nah, kan ongok raya namanya. Ya, ini kerjaan si Panjul itu ya. Jadi Ibu Koni diprank sama si Panjul. Jadi ini keluar dari jalur lah, seperti itu. Iya, betul-betul keluar dari jalur ya kan. Jadi sudah sangat banyak sekali pelanggaran yang dibuat oleh Panjul ini. Ajaran Islam dilanggar juga. Hukum peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dilanggar juga. Overlap terus gitu. Keluar lintasan ya sahabat. Jadi sekali lagi Ibu Koni ini diprank oleh si Panjul. Diprank dan kemudian diberi oleh-oleh beras yang begitu banyak dan pisang gitu. Oke lah. Kalau Ibu Koni datang ke sini kita kasih juga pisang dan beras. Ya mudah-mudahan nanti dengan pemberian kita itu kita juga dicap oleh Ibu Koni ini orang yang mandiri maritim ya sahabat. Tetapi meskipun demikian sahabat, Ibu Koni ini tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Polri ya. Ini pengakuan beliau. Itu hadiah kami dari Syekh untuk hadir ke sana gitu. Jadi please, saya cuma berharap bahwa Al Zaitun segera clear. Kita dukung apa yang dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia. Sekali lagi kita apresiasi apa yang dinyatakan Pak Sigit. Ini ya, Ibu Koni meskipun sudah diprank atau mungkin karena sudah ketahuan beliau ini diprank, sehingga beliau mengatakan segera tuntaskan Al Zaitun dan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Polri, Polisi Republik Indonesia. Demikian sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.